Halo teman-teman Kicau Mania, jumpa lagi di channel Uma Manuk TV. Salam lestari dan salam satu hobi. Di video kali ini saya akan coba membahas tentang ternak murai batu. Bagi pemula seperti saya, beternak murai batu itu terlihat mudah awalnya. Namun seiring berjalannya waktu, muncullah masalah-masalah yang perlu perhatian khusus. Dan masalah yang muncul tersebut harus segera ditangani secara serius dan cepat. Bila tidak, akan terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Contohnya dari video berikut ini terlihat ada telur 3 butir, dan saat pengeraman semuanya baik-baik saja sampai akhirnya telur itu menetas. Dan saya lihat di sarang tinggal 1 ekor yang menetas. Dan ini anakan yang telah dibantai oleh indukannya. Jadi dari 3 telur tadi yang menetas 3 dan 2 anakan itu telah mati dibantai oleh indukan. Jadi hanya 1 ekor yang selamat dan terpaksa harus saya lolos sendiri dengan tangan. Ini perkembangannya anakan murai batu yang selamat dan satu-satunya yang selamat. Perkembangan anakan murai batu yang selamat ini cukup bagus ya. Dari makannya bagus dan pertumbuhannya juga bagus. Ini anakan murai batu saat usianya sudah 2 minggu ya. Jadi sudah belajar nangkring dan sudah belajar terbang juga. Belajar dari pengalaman sebelumnya, di mana indukan membantai anakan murai batu yang baru menetas. Jadi saya berinisiatif untuk membeli mesin penetas telur gitu ya, dimana nanti kalau indukan murai batu tersebut bertelur lagi akan saya masukkan ke dalam mesin penetas telur. Untuk itu kita lihat bagaimana nanti perkembangannya saat menggunakan mesin penetas telur. Oke teman-teman, berikut ini telur burung murai batu yang saya sudah masukkan ke dalam mesin penetas telur. Dan tinggal kita tunggu hingga 12 hari atau 14 hari. Ini untuk telur pertama yang menetas, berhasil menetas dengan baik. Saya diamkan di dalam mesin penetas ini selama setengah jam kurang lebih ya. Setelah itu, setelah setengah jam saya pindahkan ke inkubator, dan suhunya juga saya jaga di posisi kurang lebih 32 derajat gitu ya. Jadi untuk anakan pertama ini setelah setengah jam di dalam mesin penetas saya angkat dan saya berikan makan untuk pertama kali. Biasanya 3 atau 2 kali setelah dikasih makan baru mengeluarkan kotorannya gitu ya. Jadi kalau sudah mengeluarkan kotoran artinya pencernaannya juga sudah bagus, sudah mulai bekerja gitu ya. Cuma tetap harus diperhatikan supaya anakan ini tidak terlalu kenyang karena pencernaannya juga masih rentan gitu ya. Dan ini detik-detik untuk telur kedua yang akan menetas gitu ya. Jadi telur kedua ini harusnya sih ya, menurut saya itu jedahnya mungkin sehari atau 8 jam lebih gitu ya. Tapi ini telur kedua ini menetas dengan jarak kurang lebih nggak nyampe 2 jam gitu ya. Jadi saya berharap betul tadinya telur murai batu yang kedua ini bisa menetas seperti yang satunya, yang pertama. Cuma dari yang teman-teman bisa lihat, telur murai batu ini agak sulit sekali sebenarnya untuk memecahkan cangkangnya gitu ya. Jadi agak lama ya, kurang lebih 15 menit. Akhirnya
telur kedua ini menetas. Namun sangat disayangkan gitu ya untuk telur yang kedua ini tidak berhasil selamat. Mungkin dikarenakan telur ini seharusnya tidak menetas di saat itu gitu ya. Mungkin saya nggak tahu pengaruhnya dari suhunya atau gimana. Burung ini kalau ibaratnya manusia itu dia prematur gitu ya. Jadi saat telurnya ini pecah sempurna, itu seperti masih ada sisa cadangan makanan dalam telurnya itu yang menempel pada tubuh anakan murai batu yang baru menetas ini. Jadi dia keluarnya sebenarnya masih hidup gitu ya, dia masih bergerak. Nah, saat sudah keluar dan lepas dari cangkang telurnya, itu masih ada yang menempel gitu ya, kayak mungkin kalau manusia itu ari-arinya gitu ya. Jadi masih menempel di perutnya. Jadi saya memperkirakan bahwa burung ini prematur gitu ya. Jadi akhirnya burung ini memang tidak selamat gitu ya. Bisa dilihat anakan murai batu yang baru menetas ini seperti kelelahan gitu ya. Nafasnya juga mulutnya mangap-mangap gitu ya. Ya ternyata memang sulit gitu ya. Beternak murai batu tidak mudah sebenarnya. Banyak sekali kendala-kendala, mau itu yang dirawat oleh indukan ataupun menggunakan mesin tetas. Jadi memang tidak selamanya mulus gitu ya. Jadi semoga dengan pengalaman-pengalaman ini kedepannya akan semakin baik dan telur-telur murai batu ini akan hidup semua. Oke teman-teman, kira-kira seperti itulah pengalaman saya sebagai pemula dalam beternak murai batu gitu ya. Untuk teman-teman yang masih belajar sama seperti saya, tetap semangat, jangan menyerah, dan terus belajar dari pengalaman-pengalaman sebelumnya. Terima kasih juga buat teman-teman yang sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Dukung terus channel Oma Manuk TV. Kita akan bahas seputar burung kicau dan kandang aviari gitu ya. Oh ya teman-teman, kalau teman-teman punya masukan untuk video-video saya, jangan ragu untuk memberikan masukannya di kolom komentar. Sekali lagi terima kasih teman-teman sudah mendukung terus channel Oma Manuk TV. Sampai jumpa lagi di video-video berikutnya. Salam lestari, salam satu hobi, dan salam sehat untuk teman-teman kicau mania semua.